Alasan mengapa dikategorikan hadis sahih. 1. Sanadnya bersambung karena semua rawi dan hadis tersebut mendengar dari gurunya. 2. Tidak syadz karena tidak ada pertentangan dengan hadis yang dibuat secara serta tidak cacat. Yang kedua, ada hadis hasan yang berbunyi telah menceritakan kepada kamu, Qutaibah telah menceritakan kepada kamu, Ja'far bin Sulaiman dari Abu Imran al-Jawni dari Abu Bakar bin Abi Musa al-Asy'ari. Ia berkata, aku mendengar ayahku berkata ketika musuh datang. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya pintu-pintu surga di bawah bayangnya pedang. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Alasan mengapa dikategorikan sebagai hadis sahih yaitu karena semua perawi dalam hadis tersebut kecuali Ja'far bin Sulaiman ad-Dari. Yang ketiga, ada hadis yang berbunyi, apa yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dari jalur sungguh ia telah mengingkari dari apa yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Alasan mengapa dikategorikan sebagai hadis dhaif adalah 1. Sejak terputusnya sanad, akan terputus sanadnya pun terbagi atas dua bagian. Yang pertama adalah terputus secara dhahir atau nyata, sedangkan yang kedua adalah terputus secara khafi atau tersembunyi. 2. Sebab penyakit pada rawi terbagi atas dua penyakit dalam adalah yang dobit atau hafalannya. Adapun yang pertama penyakit pada adalah ketakwaan. Adapun penyakit pada dobit atau hafalannya. Syarat-syarat hadis nomor 7. Syarat-syarat hadis mutawatir. 1. Berdasarkan dari tanggapan jumlah periwayat harus mencapai kualitas tertentu dan mereka sepakat tidak kesulitan. Menurut Asy-Syafi'i ada 5 orang, menurut Ar-Razi 4 orang, ada juga ulama lain menyatakan 20 orang. Menurut Hajar Asy-Syafi'i tidak disyaratkan dalam jumlah yang tertentu. Demikian juga dapat disimpulkan bahwa di antara ulama terdapat perbedaan dalam menetapkan jumlah periwayatan. Yang ketiga, harus ada keseimbangan antara jumlah rawi pertama dengan jumlah rawi selanjutnya. Bila suatu hadis itu dikatakan mutawatir, maka wajib diyakini kebenarannya, mengamalkan apa yang ada dalam hadis dan tidak boleh ada keraguan di dalamnya. Macam-macam hadis mutawatir. 1. Hadis mutawatir lafzi. Hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh orang banyak yang susunan redaksi dan maknanya sesuai benar antara riwayat satu dengan yang lainnya. Menurut Abu Bakar al-Bazzar, hadis tersebut diriwayatkan oleh 40 orang sahabat, sebagaimana ulama menyatakan bahwa hadis tersebut telah diriwayatkan dari 62 orang sahabat dengan lafaz dan arti yang sama. Hadis ini juga terdapat dalam kitab-kitab yaitu Al-Bukhari, Muslim, Ad-Darimi, Abu Dawud, Ibnu Majah, At-Tirmidzi, At-Tashmil, Abu Harifat, At-Tabrani, dan Al-Hakim. 2. Hadis mutawatir maknawi. Hadis ini adalah sebuah hadis yang lafaz dan artinya berkelainan antara satu riwayat dengan riwayat lainnya, tetapi terdapat penyusunan makna secara umum. Contoh dari hadis maknawi sendiri adalah Nabi Muhammad SAW tidak mengangkat kedua tangannya dalam berdoa. Dalam doa-doa beliau kecuali dalam salat dan beliau mengangkat tangannya sehingga tampak putih-putih di kedua ketiaknya. Hadis riwayat Bukhari ayat 14. Hadis-hadis yang semakna dengan hadis tersebut banyak sekali atau bahkan lebih dari 100 hadis. Lalu ada hadis ahad. Jika dilihat dari jumlah periwayatannya, hadis ahad dibagi menjadi 3 jenis, yaitu hadis masyhur, hadis aziz, dan hadis dharif. Jenis-jenis hadis ahad umumnya hadis ahad memenuhi syarat kesahihan suatu hadis agar mampu menghasilkan ilmu dan dapat dijadikan sebagai dasar hukum Islam.
Mengutip dari buku Ibnu Dasar At-Thoyilah Umar, ada 3 jenis hadis ahad yang diketahui secara umum, yaitu sebagai berikut. 1. Hadis masyhur. Secara bahasa, hadis masyhur berasal dari kata syahra yang bermakna penampakan sesuatu, kejelasan sesuatu, ketenaran sesuatu, dan penyebaran sesuatu. Sedangkan secara istilah, hadis masyhur adalah hadis yang memiliki jalan sanad lebih dari 2 perawi dan tidak mencapai derajat mutawatir. Yang kedua ada hadis aziz. Secara bahasa, hadis aziz adalah sifatnya musyabbahah dari kata kerja azza yaitu yang bermakna sedikit atau jarang. Sehingga secara istilah, hadis aziz adalah hadis yang diriwayatkan oleh 2 orang perawi dalam tiap sab'at atau 5 hari. Jumlah perawi hadis aziz memang lebih sedikit dibandingkan hadis masyhur, namun lebih kuat karena diriwayatkan melalui jalur tertentu. Yang ketiga adalah hadis qoreh. Mengutip dari buku koleksi tuntas 37 masalah populer, secara bahasa dari bermakna sesuatu yang jauh atau asing, sedangkan secara istilah hadis adalah hadis yang diriwayatkan oleh suatu manusia. Lalu ada hadis yang menjelaskan tentang hadis qoreh. Sesungguhnya amal dan niat itu adalah sesungguhnya bagi manusia asing apa yang diniatkan. Barang siapa yang hijrahnya kepada dunia yang akan ia dapatkan atau kepada perempuan yang akan ia nikahi, maka hasil hijrahnya adalah apa yang ia niatkan. Nomor 8. Menurut pendapat Al-Albani terhadap hadis dhaif, beliau mempunyai pendapat hadis dhaif tidak boleh diamalkan sekalipun dalam masalah fatwa al-amal atau keutamaan beramal. Walaupun dengan menyebutkan dalil, Albani juga berpendapat bahwa posisi hadis sebagai sumber ilmu dan sumber ajaran agama yang sudah menjadi kesepakatan para ulama menjadikan sebagai sumber hukum yang kedua setelah Al-Quran dalam syariat Islam untuk seluruh jenis kehidupan. Oleh karena itu, tidak boleh seseorang tidak boleh mengamalkan suatu perbuatan dengan menggunakan atau berdasarkan dari hadis maudhu, karena hadis maudhu itu termasuk dengan hadis palsu. Karena hadis maudhu tersebut memiliki pengertian menisbatkan atau menyadarkan suatu perkataan, perbuatan, pengakuan atau sifat kepada Nabi Muhammad. Pada hal itu tidak dikatakan, tidak dilakukan, bukan merupakan persetujuan dan bukan merupakan sifat Nabi. Jadi menisbahkan sesuatu kepada Nabi yang bukan merupakan dalilnya adalah hadis palsu. Karena itulah tidak boleh menyandarkan segala perbuatan kepada hadis maudhu atau hadis palsu. Nomor 10. Para ulama menganjurkan untuk melakukan jarh ta'dil dan tidak menganggap hal itu sebagai perbuatan munkar yang terlarang. Di antaranya berdasarkan dalil-dalil berikut. Oleh karena itu, para ulama membolehkan al-jarh ta'dil untuk menjaga syariat atau agama, bukan untuk mencela manusia. Kita harus bisa membedakan mana yang hibah dan mana itu yang bukan hibah atau istilah syarat-syarat jarh ta'dil. Jika kita menceritakan kejelekan orang terhadap orang lain meskipun itu benar, akan tetapi tanpa adanya maksud atau tujuan yang membawa kepada kemaslahatan dan mencegah kemudaratan, maka itu adalah hibah. Bahkan hibah ini menurut para ulama dosanya melebihi dosa perbuatan yang diceritakan kejelekannya. Kemudian yang bukan hibah atau istilahnya jarh wa ta'dil atau arti kasarnya mengkritik dan membaguskan adalah apabila menceritakan kejelekan sekaligus kebaikan secara padat dengan adanya maksud atau tujuan yang membawa kepada kemaslahatan dan mencegah kemudaratan. Misalnya saja dalam riwayat dikenal jarh ta'dil, para perawi hadis dengan tujuan yang maslahat yaitu memisahkan
mana perawi yang bisa dipercayai, mana yang tidak. Contoh lain, apabila kita dimintai pendapat tentang seseorang untuk suatu urusan bisnis atau urusan mencari jodoh, atau sebagai saksi di persidangan, maka apabila ada yang masalahnya jelas seperti itu adalah boleh. Baik, justru kalau tidak mau menceritakan malah akan timbul mudarat, maka ceritakanlah tentang jarnya, misalnya dia misal tidak jujur atau doyan minum, dan juga takdirnya yang misalkan dia jujur, orangnya soleh, dan seterusnya. Beda lagi kalau kita menceritakan keburukan tersebut tanpa adanya tujuan yang membawa kepada maslahat dan mencegah